kami ini berada di dapurnya dan kami juga ikut mengelola keuangannya juga. Berarti patut kita duga bahwa Leni Siregar juga turut serta melakukan itu pada saat dia ada di dalam. Bisa kita lihat, dia mengatakan bahwa ini sudah jelas. Wih, ini belajar ilmu penyidikan dari mana dia? Sekarang saya tanya, infak yang diberikan itu juga untuk pembangunan Mahat Al Zaitun, ya, itu harus diketahui oleh para tamu. Yang dilakukan di sana. Dari awal program sampai akhir program, dia ada di sana. Dan closing statement justru dari dia ya. Betul. Closing statement dari dia yang harusnya masih bisa gua menjawab, karena gua nggak tahu, pas gua pulang gua baru tahu terakhir dia masih mengatakan dan mengomentari soal gua. Halo orang-orang penting, akhirnya kembali lagi di Ngobrol Penting nih bersama Bang Pablo. Dan hari ini kita mengalami kejadian yang seru ya Bang. Yoi. Menarik banget nih. Apa tuh? Kita lebih tepatnya Abang sih Iya. interview Iya. sama TV One mengenai pembelaan Abang di Al Zaitun. Gimana tuh Bang? Bisa diceritain tentang interviewnya hari ini? Ya ini kebetulan kita baru capek banget ya, pulang dari Mahat Al Zaitun. Yes. Habis itu kita pulang dari situ datang karena kita ngebesuk Syekh yang tangannya lagi Patah. recovery karena ada cedera kan gitu. Betul. Nah kita sekarang ada di rumah karena baru sampai banget gitu ya. Gue juga kondisi lagi kayak enak badan. Ya no komen deh. Oke, terima kasih orang-orang. Tapi gak seru lah kalau no komen. Mana ada Pablo no komen kalau tulisan gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang diberitakan TV One, gue cuman pengen sampaikan begini bahwa TV One selaku TV yang One ya. Yes. One itu kan berarti satu. Ya. Satu. Kayaknya beritanya juga kayaknya cuma satu belakangan ini. Setiap hari kayak minum obat 3 kali sehari gitu ya. Ya. Beritanya tentang Al Zaitun. Ya. Gitu. Jadi beritanya kayaknya Nggak kreatif sekali. ya 1+ lah, karena plusnya masih ada dikit-dikit, tapi 1 yang utama kan, Al Zaitun kayaknya. Gitu. Tapi gua ya itu pengamatan gua selaku orang yang di luaran melihat kan. Tapi oke lah, itu hak daripada seorang sebuah lembaga media untuk menayangkan pemberitaannya gitu. Lalu pada akhirnya hari ini gue diminta untuk tampil di acara TV One, katanya untuk sebagai pendukung. Yes. Ada satu kejanggalan yang sebenarnya bukan kejanggalan sih, tapi ada hal-hal yang menarik bagi gua rasanya untuk berkomentar sedikit bagaimana pengalaman gua ada di dalam pembicaraan bersama dengan Interviewnya itu ya. Interview. Ya. Karena kita tahu bahwa media itu harus melakukan itu secara berimbang. Ya. Membuat satu pemberitaan atau tayangan secara berimbang. Tapi yang menarik adalah menurut kita pemberitaan hari ini kurang berimbang. Betul. Kenapa kita bilang kurang berimbang? Begini. Gua ditayangkan tidak dari awal. Iya. Ya, tidak ditayangkan dari awal. Itu yang pertama dulu. Lalu awalnya ada 1000 advokat pendukung atau pembela gitu ya. Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun. Perwakilannya ada Rihad Huta Barat gitu. Lalu dia dikasih satu segmen, habis satu segmen close, habis itu masuk gua satu segmen. Oke. Gua katakan itu tidak berimbang karena apa? Karena di sana ada salah satu katanya pengamat pondok pesantren gitu ya. Oke. Pak Naji atau siapa gitu kalau nggak salah namanya. Iya, betul. Itu tidak dijeda. Justru dia dari awal program sampai akhir program dia ada di sana. Iya. Dan closing statement justru dari dia ya. Betul. Closing statement dari dia yang harusnya masih bisa gua menjawab, karena gua nggak tahu, pas gua pulang gua baru tahu terakhir dia masih mengatakan
mengomentari soal gua. Gitu. Nah, itu kan perlu dijawab gitu. Iya, ya kan? Gitu ya. Itu kan perlu dijawab bahwa karena dia sudah menyentuh ke guanya gitu. Harusnya gue diberikan kesempatan, ya karena dia harusnya TV One memberikan kesempatan gua gitu. Atau tak usah ditanya sama sekali. Nah, kemudian komentar terkait dengan dukungan orang-orang luar seperti Pablo ya. Jadi begini, saya kira dukungan-dukungan yang ada ini tidak relevan. Kenapa? Karena ini kasus kan penistaan agama Islam ya. Tetapi kalau kita lihat dukungan-dukungan itu justru datang dari tokoh-tokoh komunis seperti anak DN Aidit, kemudian dari tokoh Kristen dan juga dari tokoh Yahudi. Ini saya kira tidak relevan karena ini masalah menyangkut internal ajaran Islam gitu. Sehingga termasuk dukungan orang seperti Pablo yang kita tidak tahu motifnya apa ya. Sedangkan ini persoalan yang mestinya yang memberikan penjelasan itu adalah ulama yang punya kompetensi untuk berbicara masalah agama gitu. Dan pelanggaran penyelewengan Panji terkait zakat bukan hanya terkait dengan dana negara tetapi juga dana-dana yang sifatnya itu adalah ajaran Islam seperti zakat, kemudian kirot dan seterusnya itu juga diselewengkan oleh Panji. Jadi saya kira negara nunggu apa lagi gitu untuk menindak Panji Gumilang gitu. Jangan sampai dia kabur duluan gitu. Nah, gitu tuh Bang. Kira-kira. Nah, gua kira dia mengatakan bahwa Pablo tidak relevan. Lalu apa motif Pablo? Terus dia bilang, ini kan tokoh-tokoh yang diundang itu adalah di luar Islam, gitu. Yang mendukung Panji Gumilang. Pertama, gue ingin sampaikan, gue seorang Muslim, seorang Muslim. Kalau seandainya pada saat gue non Muslim, gue kenal sama si orang tersebut, gitu ya. Lalu dia mengatakan itu. Gue pikir-pikir panjang kayaknya akan masuk ke dalam agama Islam. Betul. Tapi karena gue punya hati, gue mendapatkan guru yang jauh lebih baik, mengajarkan gue toleransi, mengajarkan gue tentang bagaimana beragama yang baik. Untungnya, maka gue bisa mengenal yang namanya Islam, kan gitu. Lalu gue disebut motifnya apa? Lah jelas-jelas, berarti kan dia tidak nyimak, kan begitu. Dia tidak menyimak omongan itu. Padahal di awal interview sudah jelas ditanyakan ya. Motifnya dan buat sudah jawab. Oke. Dan tidak relevan katanya. Harusnya kan tokoh-tokoh ulama. Kalau memang begitu, kau komplain lah sama TV One. TV One tuh kejar-kejar gua hanya untuk wawancara itu. Iya kan? Kau kejar lah sama TV One. Nah, sekarang yang tidak relevan siapa? Yang tidak relevan adalah yang mengundang gua, atau yang tidak relevan justru adalah si orang tersebut. Saya baru mendengar orang tersebut tuh baru tadi. Baru ngelihat wajah dia tuh baru tadi gitu. Yang pasti kalimat yang keluar dari mulutnya tidak mencerminkan dia seorang ulama. Itu dulu yang pertama. Ya terserah dia mau dapat tanggapan apa, tapi itu pandangan gua. Oke. Dan bisa kita lihat dia mengatakan bahwa ini sudah jelas. Wih, ini belajar ilmu penyidikan dari mana dia? Gua yang orang hukum, seorang lawyer gitu ya. Gua yang seorang lawyer yang sudah praktek hukum kemana-mana gitu. Gua aja nggak berani loh menyebut seseorang itu mengatakan bahwa lu udah jelasin nih, lu bakal tersangka lu. Wah ini jelas. Ini kan orang berarti membangun opini gitu. Dan TV One memberi panggung untuk orang tersebut, sehingga gua katakan bahwa objektivitas TV One perlu dipertanyakan. Itu. Tapi gua tidak perlu klarifikasi juga untuk urusan ini. Orang-orang bisa melihat lah begitu ya. Meskipun tadi ada kata-kata dari siapa namanya, si hostnya bahwa bang kita berupaya untuk cover both side begitu. Saya lebih senang, gue lebih senang TV One itu mengatakan kami nggak butuh cover both side. Gue lebih senang TV One itu menyebut kami memang kontra dengan, kami tidak mendukung Panji Gumilang, dan kami kontra dengan Panji Gumilang. Itu semua berita yang terbitkan hampir seperti itu. Ya, karena mau dibilang cover both side pun, tapi berita yang dikeluarkan, opini yang dikeluarkan sangat menyudutkan Panji Gumilang beserta dengan Al Zaitunnya gitu ya. Jadi gua kira untuk hal ini Komisi Penyiaran Indonesia perlu untuk
menyelidiki ya, memantau apa yang sebenarnya terjadi di TV One. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Karena kita tahu dampak daripada pemberitaan yang ada di media saat ini berdampak negatif kepada psikis santri, berdampak kepada masa depan alumni banyak yang mengatakan bahwa ditolak pekerjaannya karena itu gitu ya, karena dia punya ijazah Al Zaitun, dia lamar kerja lalu ditolak, lalu ada yang bahkan dipecat dari pekerjaannya gara-gara dia lulusan Al Zaitun, ada yang batal nikah karena mertuanya menolak Al Zaitun gitu ya, karena pemberitaan itu, akibat pemberitaan. Sampai terakhir pas kita ke sana kemarin, ada yang berbicara dengan kameramen kita tentang dia tuh mengajukan KKN di berbagai tempat, akhirnya ditolak. Kan menghambat. Mau nggak mau dia harus KKN di dalam lingkungan dia sendiri. Itu kan menghambat pendidikan. Bahkan ada satu santri yang benar-benar sedih deh kalau kita mau bicara ini ya. Waktu liburan kemarin nih kan dia liburan, lalu dia pulang ke rumah, ke kampung, tiba-tiba baru pulang, duduk nggak sampai berapa jam gitu. RT-nya datang, RW-nya datang, tetangganya datang. Lu gimana tuh di Al Zaitun tuh? Begini, lu ada zina nggak di situ? Lu masih perawan nggak? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang konyol gitu, yang menurut gua itu timbul dari mana? Dari pemberitaan, dari media. Sehingga gua mengatakan bahwa KPAI, Komisi Perlindungan Anak, ya, Komnas Anak, ya, apapun itu lembaga-lembaga yang mengaku sebagai pelindung anak harus turun untuk melindungi si anak-anak tersebut. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, KPI juga harus turun karena dampak daripada penyiaran pemberitaan yang konyol ini membuat dampak negatif terhadap si santri-santri. Betul. Gitu. Ya, gua tidak bermaksud untuk menyerang media, sekali lagi, gua tidak bermaksud untuk menyerang TV One, gitu. Tapi mungkin perlu ada koreksi dari TV One. Apakah ada oknum di dalam TV One yang memang berkepentingan atau apa? Kita kan nggak tahu, gitu. Tapi ini sungguh merugikan banyak orang-orang yang memang harusnya dilindungi, tapi malah dijerumuskan kan gitu. Tuh. Nah, di sana juga tadi kita lanjut bicara soal pembicaraan yang di sana gitu ya, di TV One. Ada bintang tamu Leni Siregar. Nah, kebetulan gua ingin sampaikan kepada Leni Siregar gitu. Tadi dia sempat kecelek kan. Sempat ngomongnya itu agak belibet, kelihatan lah. Terus ada hal yang disampaikan agak menarik sekali kan buat gua rasanya. Kalau kami ini berada di dapurnya dan kami juga ikut mengelola keuangannya juga. Tunggu dulu. Gitu. Jadi beda. Mbak Leni wali santri atau orang dalam? Itu dulu yang saya mau tahu. Dua-duanya. Wali santri iya dan juga orang dalam juga iya. Jadi saya betul-betul tahu dan terlibat. Berarti bila mana ada terjadi kita katakan dugaan tindak pidana yang terjadi pada saat Mbak Leni ada di dalam, maka Mbak Leni termasuk turut serta dalam melakukan tindak pidana itu dong? Ya tidak, kenapa bisa dibilang begitu? Nah, gimana bisa tidak? Iya, kan nggak mungkin Mbak Leni lah. katanya ada orang dalam. Mbak Leni kan katanya orang dalam nih Saya ceritanya. orang dalamnya itu dalam konteks teritorial NII KW 9 ya, karena Panji Gumilang itu adalah imam saya pada saat itu ya. Sebelum saya keluar dari tahun 2000 sampai 2021. Ya. Jadi dari orang dalam itu juga, bentar. Izin saya bicara dulu. Jadi dari orang dalam itu juga memberikan infak. Ya. Infak yang diberikan itu juga untuk pembangunan Mahat Al Zaitun. Ya. Itu harus diketahui oleh para tamu. Begitu. Dia selalu bilang, "Oh, gua wali santri. Saya wali santri, saya adalah orang dalam. Saya yang mengelola keuangannya." Kita kunci di situ. Katakan ada dugaan tidak pidana, penyelewengan dana dan sebagainya yang dilakukan. Katakan itu ada. Berarti patut kita duga bahwa Leni Siregar juga turut serta melakukan itu pada saat dia ada di dalam. Maka saya meminta Bareskrim untuk periksa Leni Siregar. Periksa keuangannya, dan kita harus tahu, betul enggak? Tapi kalau ternyata Leni Siregar tidak terlibat dan tidak ada transaksi keuangannya dan sebagainya, maka kita juga berani pastikan Panji Gumilang tidak ada. Karena dia mengaku kan
Orang dalam, dan dia mengatakan dan dia mengaku sebagai mengelola keuangan. Lah orang yang mengelola keuangan tapi tidak pernah pegang uang kan berarti itu karangan yang diucapkan dia di luar. Betul nggak? Betul. Nah, maka disinilah penyidikan di Barreskrim Polri diuji gitu. Kita bisa lihat nanti bagaimana. Gua berharap pemberitaan tidaklah menjadi satu pertimbangan dalam penetapan status seseorang, mau itu ditetapkan menjadi tersangka kayak apa kayak gitu ya. Gua kira itu jauh lebih baik gitu. Tapi sekali lagi gue ingin sampaikan atau gue mengingatkan semua media, ayo pakai hati nurani. Banyak anak-anak di luaran sana yang memang yang alumni Al Zaitun, meskipun dia mungkin ada juga yang sebagian yang masih menjadi santri apa segala macam, mereka ini butuh dilindungi. Betul. Kalau lu semua orang-orang yang nonton ini punya hati, ingat itu aja gitu ya, bahwa mereka ini tidak tahu apa-apa. Tidak mengerti apa-apa. Bagaimana ceritanya bisa begitu tuh mereka nggak ngerti apa-apa. Oke, tapi kalau mereka harus jadi korban, maka gua katakan peran media sangat penting dalam menentukan masa depannya mereka saat ini. Itu sih. Ya. Terlepas dari cerita apapun, media harusnya bisa mengayomi, bahkan memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang nggak tahu apa-apa ini ya Pak? Ya, mereka nggak tahu apa-apa kok. Meskipun sekalipun gini lah, Mahfud MD ya, selaku Menko Polhukam udah berkali-kali ngomong bahwa Al Zaitunnya bagus. Betul. Al Zaitunnya bagus, Al Zaitun tidak ada urusan apa-apa gitu. Iya. Ya sekarang berarti media-media ini kan nggak mau dengerin omongannya Mahfud MD. Ngotot aja dia, berarti kan memang ada yang disasar. Ngerti gak? Ada yang berarti dituju kan begitu. Nah, kita akan perlahan-lahan menyelidiki ada apa sebenarnya. Kalaupun nggak ada, berarti ada, masa cuma memuaskan rasa pengen memberitakan sesuatu hal sampai beda lah gitu ya? Beda lah. Nah, patut kita coba untuk cari tahu lebih dalam begitu. Tapi kita sudah berhasil sih, ada beberapa informasi yang memang sudah kita dapat, tapi belum saatnya sekarang kita mau ungkap di sini. Kita sudah mendapatkan banyak informasi yang baik. Nanti akan kita buka lah. Tapi hari ini kalau informasi tersebut kita buka nih, akan melibatkan sejumlah orang yang saya kira, yang gua kira itu bisa memalukan sejumlah pihak kan begitu. Ya nanti kita lihatlah bagaimana. Tahan dulu Pak. Jangan dibongkar semua. Pelan-pelan gitu. Gua membela itu kan ada dasar. Iya kan? Ada dasar dong. Nggak sembarangan asal gebak enggak. Iya. Kita bela sesuatu itu ya karena ada dasar, ada hal yang kita pelajari terlebih dahulu, kita tahu dulu, kita research dulu. Kita mau tahu nih arahnya kemana, ujungnya kemana gitu. Setelah kita baca, ternyata begini gitu ya. Maka sebagai generasi bangsa di kemudian hari ya kita harus bisa memilah-milah gitu bahwa apa yang baik untuk kita ucapkan di ruang publik, apa yang tidak baik untuk kita ucapkan di ruang publik. Satu persatu orang-orang yang berbicara di ruang publik, gue pantengi. Kita lihatin semua orang-orang itu dan kita mencoba untuk melakukan profiling. Yang mana profilnya dalam waktu dekat mungkin akan kita ungkap. Siapa-siapa saja sini orang yang bisa jadi menarik untuk menjadi bahan pertimbangan gitu ya, bahwa ternyata Syekh Panji Gumilang beserta dengan Al Zaitunnya jadi sasaran tembak saat ini. Betul. Ya kan? Nah, itu kan seru. Jangan lihat Ray-Ban Entertainment, YouTube cuma 400.000 sekian subscriber gini. Wis, kalau kita ya kalau sudah masuk, ya udah kan kalah. Iya. Terus aja kita nggak mau ya. Tapi kita maksudnya jangan berharap untuk menang atau kalah karena ini urusan personal. Jangan hubung-hubungkan juga dengan politik yang menuju pemilu apa segala macam. Gua nggak mau itu. Gua nggak mau arah ke sana lah. Karena itu sangat sensitif untuk kita bahas saat ini gitu ya. Tetapi ini adalah murni ego sejumlah pihak yang meng-create ini untuk menciptakan satu buah opini
yang justru opini tersebut berdampak kemana-mana gitu lah ya, baik itu dampak positif atau dampak negatif gitu. Ya, betul. Gitu ya, negatifnya udah jelas ada di Al Zaitun gitu, tapi kalau kita bicara dampak positifnya banyak yang mendapatkan dampak positif dari pemberitaan ini. Ya. Gitu. Oke Bang, terakhir. Ya. Pasti teman-teman di Al Zaitun menonton ini. Ya. Terus para santri, santriwati juga menonton ini. Ya. Apa Bang? Sedikit kata buat mereka yang lagi berjuang terus mendapat tekanan yang begitu besar. Ya. Jangan takut gitu ya. Jangan takut. Tetap semangat belajar. Jangan pikirin pemberitaan yang ada di luar. Jangan bila perlu nggak usah nonton berita deh. Bila perlu nggak usah nonton berita. Fokus sama pendidikan kalian, karena di kemudian hari kalian akan menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang memiliki orang-orang yang akan membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang hebat gitu. Jadi jangan pernah pikirin apa yang diomongin orang di luaran sana, terlepas itu benar apa tidak gitu. Fokus sama belajar supaya kalian bisa ambil cita-cita kalian, supaya kalian bisa mencapai cita-cita kalian, cita-cita orang tua kalian. Orang tua kalian menitipkan kalian di Al Zaitun saat ini, berharap besar kalian menjadi sesuatu di kemudian hari. Kalian menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Maka itu saja tujuan kalian. Jangan pernah pedulikan apapun omongan orang di luaran sana. Orang mau ngomong apapun soal Al Zaitun, tugas kalian hanya belajar, belajar, dan belajar. Kalau memang sudah terlanjur, kalian sudah tahu, maka percayalah Allah akan selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Gitu. Semangat teman-teman, terus gaungkan yang namanya toleransi dan perdamaian. Thank you udah nonton kita kali ini. Sampai jumpa lagi di Ngobrol Penting. Selamat malam orang-orang penting.